Dari dokumen mereka aja kelihatan kan. Penggulingan Soekarno adalah salah satu kudeta paling sukses yang dilakukan oleh MI6. Cobain. Gila. Nah, kemudian ini lagi ya. Kudeta terhadap Presiden Soekarno oleh AS dipandang sangat sukses untuk dijadikan model kampanye pemusnahan anti komunis di seluruh Asia dan Amerika Latin. Gila. Semua lontaran, semua kebijakan, semua rencana yang muncul di beberapa pejabat, ini adalah sebuah cipta kondisi. Siap, betul. Oke. Saya yakin. Pak Nusron Wahid bilang soal tanah, ya. Kemudian PPATK bikin lontaran atau bahkan sudah kebijakan soal doorman itu. Rekening nganggur lah, rekening idle, tiba-tiba royalti, kafe-kafe kayak gitu. Dan banyak lagi yang lain. Siapa Sri Mulyani gitu loh. Iya. Dia kan selama ini kan SPG-nya IMF. Supaya kita utang lagi. Nah ini bahaya. Kemudian dia mencoba untuk menggeser persoalan ini kepada Danantara, di mana produknya presiden. Saya masih ingat waktu itu pernah Pak SBY ada rencana kunjungan ke Belanda, tapi dari BIN dikasih masukan, nggak usah. Yang datang Menteri Perhubungan, yang terima mereka siapa? Pengusaha di bidang IT, bukan pejabatnya. Itu Pak SBY waktu masih jadi presiden atau belum? Iya, presiden. Masih jadi presiden. Ya, tapi kita bilang jangan, karena nanti ada kerawanan. Tiba-tiba SBY tidak diterima kan mati. Kan? Saya yang sampai hari ini tergabung dalam Komite Utang Kehormatan Belanda, ya kan, di mana tugas pokok kita adalah mendesak Belanda mengakui kemerdekaan di 1 Agustus, bahwa secara de jure dan de facto, ya kan, itu tidak sedikit dihambat oleh pihak Deplu, Pak. Seperti waktu kita mau ke Belanda, ketika itu Pak Samsi Siregar lah. Kabinnya. Bahkan akhirnya Pak Samsi sendiri yang bantu kita. Deplu sama sekali. Bahkan ada pejabat Deplu yang mengatakan bahwa sudahlah, nggak usah bicara tentang hubungan kita sama Belanda. Saya jawab begini, ya kan? Dalam hubungan diplomasi antara dua negara, ya kan? Yang terpenting adalah kepentingan kedaulatan, nggak ada lagi. Pada 11 November 2006, dalam rangka peringatan 70 tahun Perjanjian Linggarjati, yang diselenggarakan seminar di Kuningan, Jawa Barat, di mana keynote speech-nya adalah Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. Hasan Wirayuda. Hasan Wirayuda berpendapat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 tidak sah karena mantan penjajah Belanda tidak menyetujui. Benar. Hasan Wirayuda bisa disebut dengan kuda Troya Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, tahun 1945, tepatnya 17 Agustus 1945, kita merdeka. Seringkali kemerdekaan kita ini juga dirongrong. Tidak sekadar 1-2 kali kita merasa bahwa ada kuda Troya yang menyuruk ke kehidupan kita sebagai bangsa. Untuk membuka itu semua, untuk menegaskan kembali kepada kita semua, mengingatkan kembali bahwa persoalan-persoalan ini harus selalu kita waspadai, maka saat ini di Mandilog telah hadir seorang mantan intelijen, Bapak Sri Rajasa Chandra. Selamat bertemu kembali, Pak Sri. Hatur nuhun pisan. Ya. Saya langsung saja ya, Pak ya. Ya. Banyak pejabat pemerintah, banyak aparat pemerintah, banyak juga kementerian dan badan-badan yang melakukan kebijakan, yang kadang-kadang belum kebijakan tapi mengeluarkan lontaran-lontaran yang menggelisahkan rakyat. Kemarin saya sebut saja lah, Pak Nusron Wahid bilang soal tanah. Saya secara verbatim tidak bisa mengungkapkannya, tapi pada intinya semua tanah itu milik negara lah ya, kayak gitu, bla 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 bla. Ya, bahkan ada rencana tahun 2006 Girik yang tidak diselesaikan sertifikat. Ya. Oke. Satu itu. Kemudian PPATK bikin lontaran atau bahkan sudah kebijakan soal doorman itu. Rekening nganggur lah, rekening idle dihilangkan. Dan itu juga membuat rakyat gelisah, rakyat gundah. Kemudian
yang kecil-kecil Iya. macam tiba-tiba royalti, kafe-kafe Iya, kayak iya, gitu. benar. Dan banyak lagi yang lain. Iya, iya. Kita akan perlu sekian lama untuk menginventarisasi hal-hal seperti itu. Iya. Bapak dapat nggak ada laporan dari lapangan bahwa ini sebuah cipta kondisi? Untuk Betul. katakan saja merongrong pemerintahan Indonesia yang saat ini dipegang pemerintah. Ketika upaya untuk meresahkan publik Ya. dengan pendekatan ekonomi, Ya. ini tentunya kita harus mewaspadai adanya campur tangan pihak lain. Ya. Karena dalam setiap perubahan besar yang terjadi di negeri ini selalu diawali dengan ras di bidang ekonomi. Ya. Pada saat Soeharto kemarin kan dolar naik tiba-tiba sampai sekian. Ya, 16.000. Ya, gitu. Dan ini juga satu kondisi ya, di mana rakyat yang sudah dihadapkan kesulitan begitu besar, kemudian dibebankan juga kepada pajak-pajak dan mungkin saja akan kehilangan hak-hak rakyat pada saat itu, seperti besar tanah. Kan? Nah, ini juga bagian daripada campur tangan asing. Tapi juga jangan lupa kan bahwa baru-baru saya baru dengar pernyataan Menteri Keuangan kan, bahwa saat ini kita sudah defisit keuangan negara disebabkan oleh anggaran yang terpusat di Danantara. Nah, untuk menutupi ini, maka sasaran kembali kepada rakyat. Pajak. Pajak dinaikkan segala macam. Nah, kalau kita lihat siapa Sri Mulyani gitu loh. Iya. Dia kan selama ini kan SPG-nya IMF. Iya. Supaya kita utang lagi. Nah, ini bahaya. Kemudian dia mencoba untuk menggeser persoalan ini kepada Danantara, di mana produknya presiden. Dan itu pernyataan Sri Mulyani. Karena dana sekarang ini semua dialokasikan ke Danantara sehingga terjadi defisit. Nah, dilakukan upaya-upaya ini. Menaikkan pajak, royalti, segala macam. Nah, kemudian kita lihat siapa Sri Mulyani gitu aja. Ya kan? Ada kepentingan asing di balik itu. Jadi ada kemungkinan bahwa semua lontaran, semua kebijakan, semua rencana yang katakan saja muncul di beberapa pejabat, beberapa ini adalah sebuah cipta kondisi. Siap, betul. Oke. Saya yakin bahwa ini karena kita, ya kan, mudah sekali dipecah belah. Belanda baru secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu pada 2023 yang lalu. Artinya belum lagi, atau paling tidak baru 2 tahun yang lalu. Nah, dari sisi intelijen, apa arti strategis dari pengakuan ini selain tentu saja yang bermakna simbolik? Sebenarnya ada hal yang harus diperjelas ya kepada bangsa ini itu, bahwa pengakuan Belanda secara lisan yang disampaikan oleh sebentar saya lihat datanya oleh Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, dalam sesi debat parlemen Belanda membahas soal kajian dekolonisasi 1945 pada 14 Juni 2023. Tapi kita perlu ingat bahwa pengakuan itu ada dua sisi. Secara de facto, tapi belum secara tertulis, secara resmi. Tapi baru dalam pernyataan lisan, Perdana Menteri Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 45 secara de facto, yaitu semata-mata karena memang bukti sejarah gitu. Tapi setelah sesi debat parlemen Belanda di luar, dia juga membuat pernyataan tidak secara de jure. Nah, ini kan yang menarik nih. Tidak secara de jure. Artinya dalam konteks hukum internasional, Belanda tidak mengakui kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Nah, kemudian pengakuan Belanda secara de facto pun tidak dinyatakan secara tertulis. Ada dokumen, tidak. Semua selalu by lisan. Nah, ini yang harus diketahui oleh sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kepada pemerintah Indonesia juga harus paham itu. Gitu. Karena ada beberapa pejabat yang mengatakan, oh enggak kok, Belanda sudah mengakui. Tidak.
Secara de facto, berdasarkan fakta sejarah iya. Tapi secara de jure ini paling penting. Iya, iya. Gitu. Karena ini menyangkut hubungan diplomatik, Iya. menyangkut masalah kedaulatan gitu. Iya, iya. Karena gini, ada satu peristiwa yang sangat apa ya, buat kita sangat mencederai rasa kebangsaan. Waktu kesebelasan Belanda, kesebelasan nasional Belanda nih, datang ke sini. Berdasarkan aturan FIFA, dia harus pakai kostum nomor 2. Tapi dia menolak. Dia ngotot pakai kostum nomor 1. Kebetulan PSSI sendiri tidak mengerti ini persoalannya. Iya. Artinya apa? Dia tidak mengakui kita sebagai negara berdaulat. Makanya tidak patut kita pakai kostum nomor 1. Ini adalah Indonesia kan gitu. Iya. Jadi itu kapan kejadian? Sudah sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Ya. Nah, ini kan satu bukti kan, ya, bahwa Belanda masih menganggap bahwa kita ini belum negara berdaulat. Gitu. Iya. Salah satu contohnya. Nah, kemudian ya kan, seperti pernyataan Bung Karno ya kan, bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Nah, di sini yang dimaksud bangsa sendiri adalah tadi, karena Belanda tidak pernah ikhlas ya kan, untuk kita mendapat kemerdekaan, maka dari itu Belanda selalu mencoba melakukan operasi intelijen, manuver bawah tanah. Memang betul, pasca Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1947, perang secara militer kita Belanda selesai. Tapi setelah itu, ya, Belanda melakukan operasi-operasi bersama-sama yang dikatakan pada tahun 42 dibentuk Abdakom. Amerika, terus British, Dutch, Australia, Komen. Ini gabungan nih. Iya. Sekutu lah ya. Sekutu, boleh sekutu ya. Nah, disinilah Belanda bermain di bawah tanah, bermain dengan operasi intelijen. Contoh kasus pemberontakan Madiun. Iya. Ini sangat 48. 48. Pada 19 September 48. Ini menjelang agresi kedua. Nah, saya bacakan dokumen yang saya dapat. Jadi peristiwa Madiun itu tidak didalangi oleh Uni Soviet. Itu adalah bagian. Meskipun nama yang musuh katakan Indonesia Soviet kalau nggak salah ya. Karena memang pada saat itu musuh kan berada di Uni Soviet. Iya, pulang di Soviet. Tapi kedatangan ke Indonesia itu bagian daripada skenario Abdakom itu. Ya. Jadi dari Rusia pada bulan Agustus 1948 mampir ke Praha, Ceko, untuk bertemu dengan Suripno dan Sekjen Partai Komunis Belanda yang namanya Paul de Groot. Ya. Nah, disinilah Paul de Groot mengatakan agar Partai Komunis tetap menjalin hubungan baik dengan Belanda. Keterlibatan Belanda dalam pemerintahan diakui oleh Presiden Prabowo baru ini. Dan dia juga mendukung dana untuk kepulangannya musuh. Ya. Jadi artinya apa? Kita sudah terkecoh. Dan ini juga ada di dalam dokumen yang telah dideklasifikasi. Di Belanda? Iya, ada. Ada ini. Ini sudah. Artinya dokumen yang sudah dideklasifikasi di Belanda? Bukan, di Amerika. Bukan, di Amerika. Di Amerika. Okay. Nah, setelah itu, ya kan, ternyata pemberontakan Madiun sebagai upaya awal, sebagai batu pijakan awal untuk membuat konsentrasi pecah militer kita. Mereka masuk, melakukan operasi, melakukan agresi militer kedua dari Desember 48 sampai Agustus 49. Iya. Dan ada yang menarik di sana. Perdana Menteri Amir Sarifuddin kemudian berangkat ke Madiun. Madiun, dan betul. Ikut memimpin. Betul. Keterlibatan di situ. Dan saya nggak sebut satu batalionnya lah. Ya ada batalion kita juga yang sepenuhnya terlibat di sana. Ikut kelompok PKI pada saat itu. Boleh disebutin dong. Ini buat publik. Ya, jangan usah ya. Jangan dulu, karena ini memang ini dokumen sensitif, sangat sensitif. Karena memang tidak semuanya gitu loh. Tapi batalion itu terlibat gitu loh. Bukan yang di Jawa Tengah itu ya kalau nggak salah. Iya. Ya nggak usah lah. Kalau Bapak keberatan saya tidak akan membuka. Silakan. Nah, tahun 50 jelas ya kan bagaimana Belanda memanfaatkan Kenil, kemudian Laskar Cina, Po Antui, betul. Ya kan,
untuk melakukan Kenil ini kan orang-orang Indonesia yang Iya, masuk Belanda ya, Pak? yang masuk tentara Belanda. Iya. Ya. Nah, dan keturunan Arab ada beberapa. Contoh seperti Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, mungkin tahu kan? Iya. Yang kemudian menjadi Sultan Hamid kedua di Iya. Kesultanan Pontianak, ya kan? Iya. Yang diakui juga sebagai pencipta Garuda Pancasila kalau saya nggak salah. Iya, oleh pihak Habaib. Iya. Nah, terlibat dalam kasus kudeta APRA, ya kan? Angkatan Iya, Perang bersama tentara Raymond Westerling. Iya. Nah, ini juga ternyata percobaan kudeta itu, dokumen yang saya dapat itu menggulingkan pemerintah Indonesia didalangi oleh Pangeran Bernhard. Oh, Belanda juga. Suami Ratu Belanda. Iya, Ratu Juliana ya. Tujuannya apa? Dia ingin menjadi raja muda di Indonesia untuk mewakili kerajaan Belanda. Tahun 50 nih, tahun 50 kan. Nah, kemudian ya kan, pada 11 November 2006 dalam rangka peringatan 70 tahun Perjanjian Linggarjati yang diselenggarakan seminar di Kuningan, Jawa Barat, di mana keynote speech-nya adalah Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. Hasan Wirayuda. Yeah. Nah, dalam pidatonya menyampaikan, ini saya ambil semuanya teksnya. Kan? Okay. Kemerdekaan dimungkinkan dalam pengertian hak menentukan nasib sendiri apabila demand metropolitan power negara penjajah dapat menyetujui by agreement melalui kesepakatan, kan? Ya. Jadi sesuatu yang merupakan akibat kesepakatan bukan merupakan hak, tetapi produk dari perundingan. Kalau pihak yang lain tidak setuju, maka kemerdekaan itu tidak akan ada. Artinya apa? Ini jelas kan bahwa Hasan Wirayuda berpendapat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 tidak sah karena mantan penjajah Belanda tidak menyetujui. Seperti itu interpretasinya. Iya. Dan ini disampaikan juga oleh pakar penulisan historiografi Bataru Tagalung. Benar. Hasan Wirayuda bisa disebut juga kuda Troya Belanda. Kalau seperti ini. Dan itu ada. Tahun 2002. 2006. 11 November. Peringatan 70 tahun Perjanjian Linggarjati. Mengapa Pak Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri kita saat itu, mengambil pendapat itu? Itu suatu persoalan yang memang harus kita perudalami. Tapi yang jelas, bahwa pernyataan Wirayuda itu artinya apa? Sejalan dengan keinginan Belanda untuk tidak mengakui kemerdekaan kita. Bahkan saya yang sampai hari ini tergabung dalam Komite Utang Kehormatan Belanda, ya kan, di mana tugas utama kita ada, di mana tugas pokok kita adalah mendesak Belanda mengakui kemerdekaan di 17 Agustus, bahwa secara de jure dan de facto, ya kan, itu tidak sedikit dihambat oleh pihak Deplu, Pak. Seperti waktu kita mau ke Belanda. Visa kapan itu, Pak? Maksudnya mau ke Belanda itu? Sudah tahun 2000, ketika itu Pak Samsi Siregar lah, kabinnya. Bahkan akhirnya Pak Samsi sendiri yang bantu kita. Deplu sama sekali. Bahkan ada pejabat Deplu yang mengatakan bahwa sudahlah, nggak usah bicara tentang hubungan kita sama Belanda, karena ada hal penting yang menyangkut hubungan kita Belanda yang ke depan. Kita bilang, apa kira-kira hal penting? Dia nggak jawab. Cuman saya jawab begini, ya kan? Dalam hubungan diplomasi antara dua negara, ya kan? Yang terpenting adalah kepentingan kedaulatan, nggak ada lagi. Ya ketika negara itu tidak mengakui kedaulatan kita, nggak ada urusan harusnya. Karena kan harus berdiri sama ada kesetaraan, ya? Kan? Dan itu ada dalam deklarasi Montevideo kan, di mana hak asasi negara. Rasa-rasanya kan agak saya ragukan pejabat pemerintah tidak mengerti hal-hal yang paling dasar soal kesetaraan ini. Kenapa itu bisa terjadi? Dibiarkan maksud saya? Jadi ya itulah seperti yang dikatakan Bung Karno, kemudian dikatakan oleh Letnan Jenderal T.B. Simatupang, bahwa kita sudah disusupi, Pak, oleh kepentingan Belanda, bukan hanya di kalangan aktivis, tapi di kalangan pejabat pemerintah. Di sini dikatakan oleh dalam buku catatan harian, ya kan, Legend T.B. Simatupang, yang ditulis pada masa dia gerilya melawan agresi militer Belanda kedua. Ya. Judul bukunya Laporan dari Banaran. Laporan dari Banaran, ya, dari Banaran, Jawa itu apa ya? Ya, dari Jawa betul. Ya. Jadi pada buku tersebut T.B. Simatupang menulis, ya kan, bahwa
pada waktu itu saja sudah ada penyusupan orang-orang Indonesia pro Belanda di pemerintah Indonesia. Coba ya. Pada saat itu saja. Itu tahun 48 ya? Tahun 48. Kabinet Amir berarti? Iya. Iya. Nah, kemudian Belanda terus melakukan operasi intelijen beberapa penggalangan terhadap pejabat segala macam sampai hari ini. Belanda baru secara lisan mengakui kemerdekaan kita 17 Agustus 45 itu tahun 2023, 2 tahun yang lalu. Apakah itu artinya selama itu pula sebetulnya Belanda masih tetap berharap dalam tanda petik untuk bisa kembali mengambil alih Indonesia, begitu? Iya, yang jelas begitu. Kalau menurut saya, semua itu cuma basa-basi diplomasi, Pak. Karena apa? Seharusnya ketika Belanda ikhlas ya kan mengakui kemerdekaan kita, tidak hanya secara de facto dan harus juga tertulis, harus masuk ke dalam sebuah dokumen negara gitu, Pak. Apalagi di situ dikatakan oleh Perdana Menteri pada saat dia bicara di forum debat dengan parlemen, di luar forum dia katakan langsung, Pak. Ya kan? Tapi secara de jure tidak. Oke. Ini kan satu bukti, ini kelicikan ya, Pak, kelicikan Belanda kan. Nah, dari situ sudah kelihatan bahwa sampai kapanpun Belanda tetap berharap ya kan, bekas negara jajahannya kembali kepada Belanda. Contoh, ANPO, Pak. Iya, ANPO yang Bapak sering katakan sebagai asosiasi dari eksil-eksil beberapa negara itu ya. Nah, ANPO kan itu kan berada di Den Haag, dibiayai oleh pemerintah Belanda untuk menaungi gerakan-gerakan separatis yang ada di Indonesia. Coba. Ini kan sudah kelihatan bahwa selalu ada upaya untuk merongrong kewibawaan, merongrong kedaulatan Republik Indonesia. Kemudian yang sebelumnya kita lihat ada satu peristiwa di mana Belanda memprakarsai sebuah kegiatan yang dinamakan Tribunal Internasional 1965. Oh, Tribunal untuk persoalan PKI waktu itu ya. Ya kan 65. Kan? Yang dilaksanakan di Belanda tanggal 13 sampai 15 November 2015. Melibatkan tokoh Indonesia, Profesor Dr. Todung Mulya Lubis dan Nur Sahbani Kaca Sungkana. Todung sebagai jaksa penuntut di situ, ya kan? Kemudian mendakwa Indonesia sebagai pelaku genosida terhadap anggota PKI tahun lalu. Diputuskan sampai rekomendasi kepada PBB. Apa putusannya? Itu tadi, Pak. Indonesia dinyatakan melakukan genosida terhadap anggota PKI dan putusan tersebut disampaikan sebagai rekomendasi kepada PBB. Dan itu dampaknya luar biasa. Apa? Dampak terhadap Indonesia. Dampak luar biasanya apa? Rusaklah citra Indonesia pada saat itu, Pak. Hancur benar. Kita lihat, Pak. 2015. Ya, kita lihat ya. Dokumen deklasifikasi rahasia Amerika, Pak, yang dikeluarkan tahun 2017 dari US Embassy di Jakarta. Berisi tentang Amerika telah memfasilitasi dan mendorong terjadi pembunuhan massal pada peristiwa G30 SPKI demi kepentingan geopolitiknya. Artinya apa? Ada keterlibatan Amerika lah, ya kan? Nah, di sini kemudian diplomat AS mengakui kepada jurnalis Katie Kadan bahwa mereka telah memberikan ribuan nama pendukung PKI dan orang-orang kiri kepada Angkatan Darat Indonesia. Ini dokumen loh, Pak. Itu kan dulu pada zaman saya SD SMP banyak dikenal adanya dokumen Gilchrist. Mungkin Bapak mesti ingat ya. Waktu itu Gilchrist duta besar atau apalah. Saya lupa lagi. Ini kalau belum sempat riset. Iya. Ini bukan apakah itu memang dokumen Gilchrist itu? Nah, iya. Bukan. Ini satu ya. Iya. Kemudian dokumen rahasia MI6. Nah, ini menyangkut Gilchrist. Ya kan? Inggris ya. Yang telah dideklasifikasi juga, ya kan? Mengungkap bagaimana pemerintah Inggris memberitakan Norman Redway, pakar propaganda dari MI6, dan duta besar Inggris untuk Indonesia, Sir Andrew Gilchrist. Ya kan? Untuk melaksanakan tugas khusus menggulingkan Presiden Soekarno. Ini mungkin dokumen Gilchrist. Iya. Oke. Dan melancarkan
Dan bergabung dengan organ CIA di Timur Jauh, melancarkan operasi tersebar dan licik menggulingkan Presiden Soekarno. Ya, ini kan terbukti, Pak. Ya. Nah, tentunya, Pak, ketika terjadi tribunal internasional, ini kan salah kaprah, Pak. Pak Todung Mulya Lubis yang menjadi jaksa penuntut di sana, serta Ibu Nur Sahbadi Kaca Sungkana yang saya tidak tahu apa perannya di sana, tadi Bapak tidak menyebutkan, itu Bapak nilai sebagai apa? Ya, jelas lah bahwa dia kuda Troya Belanda kalau seperti itu. Dia tidak melihat sejarah yang sebenarnya seperti apa. Ternyata kan terbukti. Apa dia tidak tahu tentang kejadian ini? Ya kan kemudian dia semena-mena melakukan tuduhan kepada negaranya sendiri, kepada pemerintah Indonesia yang dinyatakan melaksanakan genosida. Kemudian memberi rekomendasi kepada PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Dan kemudian kan sangat kuat tuh tekanan luar negeri internasional pada Indonesia pada saat itu. Ada satu hal yang lebih nyata yang dilakukan, katakan saja, permintaannya seperti itu pada PBB. Apakah PBB pernah melakukan permintaan itu untuk Indonesia, menjatuhkan sanksi dan lain sebagainya? Tidak ada. Cuma memang itu ketegangan dengan Amerika, terutama pada saat bantuan IMF Amerika kepada Indonesia ditutup. Bantuan ini ya, militer ya? Bantuan militer ya ditutup. Nah, tapi kan ketika kita melihat sejarah yang sebenarnya, ya kan, tidak seperti itu kan. Jadi memang ada tekanan kepada Indonesia dan kepada TNI AD pada saat itu, yang diberikan sekian ribu nama kan untuk dilakukan pembangunan. Nah, terjadilah ini. Artinya apa? Kembali lagi, ya kan, Abdakom di sini melakukan upaya-upaya untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia atau kedaulatan negara. Abdakom tadi itu Amerika, Belanda, bukan Australia. Amerika, British. Amerika, Dutch, Belanda, Australia. 4 negara itu kan. Amerika, Belanda, Australia sama Inggris. Pada tahun sekitar 50-an itu juga, kan pada saat PRRI Permesta ya kalau saya tidak salah, ada satu pilot Amerika, Alan Pope yang kemudian tertembak dan diambil lah gitu. Di Papua bukan? Kalau nggak salah memang di Papua ya, di mana ya? Diambil oleh tentara kita. Tetapi saat itu kan Pak Karno justru membebaskan beliau. Dalam konteks apa sebetulnya? Bisa nggak dijelaskan ini? Apakah itu artinya ini bagian dari Abdakom, kemudian ketika sudah ditangkap tiba-tiba Indonesia didesak untuk melepaskan atau gimana? Jelas. Yang jelas memang operasi militer tertutup dari Abdakom ini terus terjadi ketika terjadi konflik-konflik sektoral di Indonesia. Itu terjadi, Pak. Jadi karena contohnya contoh yang paling sangat terlihat sekali pada saat Surabaya, Pak. Pertemuan Surabaya. Itu kan agresi pertama. Oh ya, Surabaya ini itu, Pak ya, pertemuan Surabaya itu. Kan? Itu kan sangat terlihat sekali. Yang datang Inggris. Tapi didompleng oleh tentara Belanda 200.000 loh, Pak. Kemudian ditambah 1 divisi pasukan Australia. Coba ya. Semua itu bukan dalam rangka menyelesaikan persoalan konflik kita sama Jepang. Yang ada apa? Ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Tapi semua terlibat. Australia terlibat di situ. Inggris apalagi. Itu kan pasukan Inggris, Australia, Belanda dilawan oleh pasukan bonek. Bonek ya. Bonek, benar. Itu artinya sebetulnya kekuatan kita hebat, Pak. Luar biasa. Nah, inilah terus terang, Pak, peran Islam di situ sangat kuat. Kalau tidak ada resolusi jihad dari Hasyim Asy'ari, mungkin hancur itu. Tapi begitu ada resolusi jihad dari Hasyim Asy'ari, bahwa penduduk atas 90 km dari datangnya musuh, fardu ain harus melawan. Jadi yang terjadi apa? Itu semua orang-orang pesantren, santri-santri terlibat. Tentara Indonesia kalau nggak salah cuma 1 batalion. Berapa orang Pak? 1.000 ya? 1 batalion 700 Pak. 700 orang. Iya. Kan baru saja dibentuk. Menghadapi itu. Tadi katanya 200.000. Wah, itu Pak, jangan tanya itu. Itu memang kekuatan full power. Sekutu. Dan kita bisa menewaskan Malawi waktu itu ya, hebatnya. Iya. Jadi ingat saya. Kita mesti ingat ya bahwa inilah yang menyatakan bahwa Indonesia itu bangsa pemenang. Indonesia dibilang dijajah 350 tahun, bohong.
Iya, iya, iya. Dari mulai kapan? Verquil aja tidak mengakui itu kan, Iya, Pak. iya. Sejarawan Belanda Nah, kalau nggak salah. kita kalau kita mau mengakui kan, sejak 17 Agustus 45 kita tidak pernah terkalahkan. Setelah itu datang Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua, Pak. Jenderalnya mati 2 orang, Pak. Malawi sama? Satu lagi di atas pesawat, itu jenderal administrasi tuh. Oh. Dia tidak, tapi dia bintang 1. Iya, iya. Jatuh pesawatnya, tembak. Dan kalau kita mau gali lagi sejarah, yang nembak tuh guru ngaji pakai senjata Jepang. Kenal. Ini ada satu kesalahan daripada pasukan sekutu ya dalam melihat artinya kalau dalam militer nih cumemu, cuaca medan musuh. Mereka tidak tahu bahwa pada saat itu hampir semua penduduk di Surabaya itu pegang senjata. Dari mana? Rampasan Jepang. Iya. Gitu. Bahkan berlebihan dikirim ke Bandung senjata itu. Nah, ini yang nggak dilihat. Begitu dia datang dilawan. Karena pegang senjata semua. Iya. Sempat kibar bendera putih kan, diusir berangkat. 10 November balik dengan armada yang kapal laut, kapal terbang yang full power. Iya. Ya kan? Dia minta satu pembunuh Malawi harus diserahkan, nggak mau. Akhirnya terjadi peperangan, Pak. Luar biasa. Pertempuran Surabaya sebagai bukti bahwa bangsa kita bangsa pemenang. Itu Inggris loh, main Inggris. Perang di mana-mana nggak pernah kalah. Jenderalnya di sini mati. Gitu. Ya sebetulnya kita jangan pernah kecil hati ya. Ini kan satu prestasi militer yang besar. Betul. Yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terbiasa memegang senjata sebetulnya. Jadi ada juga kalau saya melihat di dalam sejarah, di dalam penulisan sejarah kita, ada upaya untuk menghilangkan peran Islam, peran santri dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Terjadi itu. Ensiklopedi sejarah yang dibuat oleh Kementerian sebelum Kementerian Kebudayaan ini, itu memang kan menghilangkan bahkan Hadratusse, resolusi jihad, yang kemudian dikritik oleh orang yang sekarang menjadi Menteri Kebudayaan sendiri, Fadli John kalau saya tidak salah. Tapi akhirnya juga tidak dalam penulisan historiografi sekarang tetap aja nggak muncul, ya kan? Padahal peran ulama, peran santri dari semenjak zaman penjajahan. Ada satu bukti yang sangat kuat nih, Pak. Kenapa Belanda begitu ngotot untuk dibuat sekolah umum? Itu kan karena apa? Karena santri dari pesantren yang pakai sarung itu gak pernah mau kalah. Makanya dibuat sekolah umum pakai celana panjang, gitu loh, Pak. Kemudian anak-anak tokoh-tokoh dari pribumi ini disuruh masuk sekolah itu. Sampai seperti itu. Jadi pembentukan sekolah umum itu oleh Belanda itu dalam rangka meredam keluar biasaannya santri. Kan? Jadi memang semua itu enggak. Contoh misalnya pada saat dibentuknya BKR, Badan Keamanan Rakyat pertama kali ya. Pertama kalau nggak salah Badan Keamanan itu ada beberapa divisi yang dibentuk. Itu semuanya komandan divisi dan batalion adalah Kiai Haji pesantren Banten. Yang dulunya mungkin dari Hizbullah Sabilillah. Iya, Kiai Haji Samun, ya. Terus kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah Kiai Haji semua. Hampir separuhnya Kiai Haji. Tapi coba di dalam sejarah tidak pernah itu terlihat. Itu pemimpin pesantren semua. Coba ini. Iya. Itu siapa yang melakukan itu dan mengapa kemudian itu terjadi? Artinya semacam bukan penghilangan ya, penghapusan secara senyap. Ya secara senyap ya kan. Ya tentunya mereka-mereka yang selama ini agak risih dengan Islam yang begitu luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Dan itu sangat memprihatinkan sebenarnya. Dan itu kita harus berani menyuarakan itu. Karena bukan apa-apa. Islam punya peran sangat besar Pak dalam memerdekakan negara ini, gitu loh. Ya. Pak, saya kembali ke yang tadi. Bapak kan tergabung pada apa? Komite Utang Kehormatan Belanda. Itu dibentuk buat apa, Pak? Itu tadi. Nah, di sini saya sampaikan bahwa itu dan kapan dibentuknya juga, Pak ya, agar saya mengerti. Saya tuliskan. Memang ini dibentuk sudah cukup lama sejak 5 Mei 2005. Diketuai oleh Batara Hutagalung. Batara Hutagalung adalah anak dari pejuang dan pahlawan nasional
Dr. Wiliater Hutagalung, dokter pribadinya Pangeran Jenderal Sudirman. Oh. Terakhir berpangkat letkol, kolonel Pak terakhir. Itu dibentuk karena masih ada persoalan apa kalau Ya, saya boleh itu tahu? tadi karena masih ada persoalan Belanda tidak mengakui kemerdekaan kita 1745 secara de jure gitu. Nah, inilah tugas kita untuk menuntut Belanda harus mengakui. Nah, di samping itu kita juga mengangkat persoalan kekejaman tentara Belanda terhadap rakyat kita. Nah, keberhasilan kita satu, Pak, di Rawagede ada tubuhnya. Iya. Itu Belanda membayar cukup Karawang. besar. Ya, Karawang. Belanda membayar cukup besar tuh, Pak. Untuk mereka untuk korban dan untuk desa. Berapa, Pak? Wah, itu sampai puluhan miliar. Oke. Pada saat itu. Nah, kita juga saat ini masih tetap juga menuntut kasus Westerling, ya kan, yang di Sulawesi kan. Iya. Nah, ini masih dispute dan kita terus. Nah, inilah kenapa saya tahu bahwa banyak orang-orang yang tidak menghendaki KUKB. Buat kita sebagai bangsa Indonesia bingung. Kenapa coba? Ini kan satu organisasi di mana kita nuntut nih sama negara lain, ya, bahwa kamu harus akui kemerdekaan kita. Bapak merasa tidak punya banyak dukungan justru dari pemerintahan sendiri? Iya. Kan aneh. Pengakuan 17 Agustus baru secara de facto. Iya. Dan itu pun tidak tertulis. Nggak tertulis. De jure-nya belum. Belum. Ini kan, anggaplah misalnya sebentar lagi 80 tahun. Iya. Artinya 8 dekade kita membiarkan hal ini terjadi. Saya ingin bertanya, mengapa itu dibiarkan pemerintah? Satu, apakah tidak ada kerugian atau justru ada keuntungan-keuntungan tertentu dari tidak adanya pengakuan itu? Yang jelas, pertama Pak, bukan kita membiarkan, tapi kemampuan Belanda melakukan penetrasi kan, ke jajaran pemerintahan begitu hebatnya. Contoh misalnya, banyak penulis-penulis atau peneliti sejarah yang dibiayai Belanda untuk meriset sebuah peristiwa sejarah, kemudian hasilnya dikirim ke Belanda, balik lagi sudah direkayasa, sudah difabrikasi. Kita lihat, tanya sama anak-anak sekarang, adakah pelajaran sejarah di sekolah? Nggak ada. Hari ini kan nggak ada pelajaran sejarah. Oh, jadi itu dianggap satu, ya kan? Nyari sendiri aja gitu ya? Iya. Okay. Kan gila itu. Pemerintah ini aneh buat saya, Pak. Zaman saya masih ada ini, Pak. Ada PMP, ada PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Tahun 80-an. Itu pun, itu sejarah yang kita pelajari, yang ditulis oleh Belanda. Tidak ada heroismenya kan? Bayangin coba, di dalam buku yang kita pelajari. Iya. Pangeran Diponegoro berontak pada Belanda karena tanahnya diambil Belanda. Iya. Padahal nggak begitu. Nggak seperti itu. Kan terlalu naif lah kalau Pangeran Diponegoro marah karena tanahnya diambil Belanda. Enggak lah. Gitu loh. Iya. Karena justru perlawanan Diponegoro membuat Belanda tuh jadi miskin, VOC jadi miskin. Perang Jawa itu. Paling lama ya kan. Perang Jawa. Itu semua produk Belanda. Peneliti sejarah kita yang buat, yang biaya Belanda, dikirim ke Belanda, balik sudah dipabrikasi. Seperti itulah. Tidak ada heroisme yang benar. Padahal luar biasa. Belum lagi semua naskah-naskah, banyak sekali naskah yang ada di Leiden kan? Jadi harus ke sana. Buku tulisan Wali Songo. Iya. Yang berisi bahasa Jawa itu. Pegon. Ya, Pegon. Ya. Ya. Itu luar biasa. Tidak ada satu pun tertinggal di sini. Di bawah sekarang itu ilmu pengetahuan. Metalurgi dan segala macam. Cobain. Kan kalau kita lihat ya, betapa sedihnya kita sebagai bangsa ini kan. Kalau kita datang ke Kementerian Pendidikan, itu ada tembok gede banget. Itu dari tahun 70-an atau berapa? 70-an lah. Itu anak-anak Indonesia juara matematik, juara olimpiade matematik bisa. Luar biasa. Kemana tuh mereka semua? Gitu. Artinya apa? Itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak terbelakang dari zaman dulu. Dulu, Patiunus menghadang Portugis di Selat Malaka. Itu catatan sejarah di catatan sejarah Portugis. Itu Portugis melihat pas armada Patiunus kayak ngelihat apa tuh kapal induk. Oh, kapal induk Amerika ya? Iya, seperti kapal induk bayangin. 300 meter. Mereka masih 70 meter. Artinya apa? Luar biasa kan. Nah, sejarah-sejarah seperti inilah nggak pernah diangkat ke permukaan. Coba. Meriam-meriam Jepang waktu itu buatan Kediri kan.
Tapi sekarang mana itu tempat pabriknya nggak tersisa loh. Luar biasa, mengeri banget. Artinya dari dulu kita ahli juga dalam metalurgi ya? Bukan ahli lagi. Artinya ini ada upaya untuk ini Dulu saya waktu kecil ada film Meriam si Jagur. iya betul. Barangkali itu juga itu hasil kita juga ya, bukan ngambil dari. Bukan. Jadi bahkan waktu itu orang-orang India kalau datang pelaut-pelaut dari daerah, saya lupa namanya apa namanya, yang dikatakan Indonesia pada masa itu, itu lari. Orang-orang India itu lari, saking ketakutannya. Ya bayangin masa kerajaan Majapahit itu kita sampai ke Madagaskar, bahkan di Afrika Selatan sendiri ada satu cerita sejarah di dalam buku mereka. Itu satu masa itu laut seperti kedatangan satu kota, itu perahunya Majapahit. Terang benderang gitu, malam. Kan dan itu bukan sekedar cerita gitu. Kubilai Khan aja tentaranya menang di mana-mana, sini lari. Iya betul, sama Raden Wijaya ya. Iya, sama Raden Wijaya. Dikepruk juga ya. Meskipun awalnya kemudian ya bagaimana Belanda selalu membuat kita terpecah ya kan, dengan pola divide and impera. Contoh kasus Perang Bubat. Itu by design Belanda. Ceritanya maksudnya? Ceritanya, Hidung Sunda itu buatan Belanda. Di mana Patigamaya membunuh rombongan dari Sunda, dari Pajajaran. Padahal Majapahit tahu benar bahwa mereka adalah keturunan Raden Wijaya dan tahu persis, dan tidak mungkin itu terjadi kan. Majapahit boleh menguasai mana aja, tapi Pajajaran tidak pernah disentuh. Karena apa? Karena ini leluhur mereka gitu loh. Nah, tapi karena Gajah Mada begitu hebatnya sama Belanda dibuat, jangan sampai dia harus jadi domba. Bukunya kalau di Jawa bukunya Darmo Gandul. Terus Darmo Gandul kan agak banyak orang mengatakan bahwa Darmo Gandul agak Islamofobi kalau nggak salah. Iya, tapi itu semua buatan Belanda. Buatan Belanda. Ya, terus Babat Kediri. Iya. Itu semua buatan Belanda. Gatoloco mungkin. Gatoloco ya. Itu buatan Belanda semua. Sampai-sampai ya, kan tahu lah bagaimana sebagai orang Sunda ya. Itu konfliknya sampai nama jalan. Iya betul. Jalan itu membekas. Paling tidak di atas saya satu generasi itu masih sangat membekas. Sampai seperti itu. Kalau kata ibu bapak saya dulu orang Sunda dilarang kawin. Nanti nggak beres seperti ya. Ya ternyata memang sampai terjadi semacam persoalan sampai situ. Kalau soal 80 tahun itu kan fakta. Tapi apa yang membuat Belanda justru kemudian seolah sangat, saya pakai tanda petik, menyayangi Indonesia. Belanda juga yang bikin Intergovernmental Group on Indonesia. Yang waktu itu si Prongnya sangat terkenal. Tapi dibubarkan oleh kita kan? Zaman Pak Harto? Iya, zaman Pak Harto betul. Karena kan jadi CGI kemudian Consultative Group on Indonesia. Kemudian berkembang menjadi apa sekarang IMF segala macam. Iya itu. Nah, kenapa ini mereka lakukan? Ini kan hanya untuk mengeksploitasi. Artinya apa? Tidak menyelesaikan masalah. Dia kasih pinjaman sama kita tapi dengan bunga. Akhirnya gali lubang tutup lubang kita di sini. Dari IGGI inilah, ya kan, kita terpuruk ekonomi kita. Makanya dibubarin. Maka JP Prong inilah yang ngancam Soeharto pada saat itu. Dibubarin sama Soeharto. Iya betul. Itu tahun 90-an. Ini kayak semacam jebakan setan IGGI. Dari kurun waktu 80 tahun lalu sampai sekarang itu masih ada, katakan saja kasus-kasus atau juga masih ada persona-persona yang dalam tanda petik menjadi kuda Troya dari kepentingan-kepentingan asing atau Belanda ini. Apakah itu masih ada saat ini, Pak? Kalau saya boleh tahu. Maksud saya tidak bertanya kepada Bapak sebagai pengamat. Saya bertanya pada Bapak sebagai seorang mantan anggota BIN. Dan ini saya rasakan sekali ya. Bukan hanya sebagai mantan anggota BIN, tapi sebagai anggota KUKB. KUKB yang tadi betul. Begitu kuat ya kan upaya mereka
Kalau bisa dibubarin tuh KUKB. KUKB. Ya. Bahkan maka saya bilang seorang dirjen di Deplu, sudahlah, nggak usah lagi bicara tentang hubungan Indonesia Belanda. Clear, dia bilang. Karena ada hal yang lebih besar yang nanti akan kita lakukan sama Belanda ke depan. Loh, kita bilang dalam konteks hubungan diplomatik ya kan, yang tertinggi adalah kedaulatan. Diam dia langsung. Bapak saat itu pernah bertanya pada yang bersangkutan, apa yang dia maksudkan dengan sesuatu yang lebih besar itu? Tapi dia tahu bahwa kita memperjuangkan, menuntut Belanda harus mengakui kemerdekaan kita. Itu yang paling dia nggak suka. Oke. Artinya kan jadi kita jadi bertanya-tanya, ini dia orang Indonesia apa bukan? Dia cinta bangsa ini apa enggak gitu loh. Kecenderungan seperti itu yang kemudian membuat ada banyak kalangan yang mencatat bahwa apalagi tadi Bapak mengatakan Pak Hasan Wirayuda misalnya pada saat itu pasti itu. Apakah itu yang membuat, katakan saja Kementerian Luar Negeri saat itu di bawah pimpinan Pak Hasan Wirayuda seolah-olah hanya memiliki target minimalis dalam persoalan ini? Yang jelas seperti itu. Jadi memang mereka tidak pernah berharap Belanda mengakui kedaulatan kita secara de jure kalau seperti itu. Bahkan kita dituntut untuk terima aja lah, ya kan? Loh kalau kita terima, artinya kan itu kan martabat bangsa. Kenapa dia minta kemerdekaan kita tahun 49? Karena dia tidak ingin agresi dia dianggap melakukan invasi kepada negara berdaulat kan gitu kan? Ya? Dan kan dia lakukan 45, kemudian dilakukan 47 ya, 47 sampai 49. Nah dia minta kita merdeka 49. Itu kan cuma alasan dia aja, alasan mereka agar operasi militer yang dilakukan 1-2 tidak dilakukan kepada sebuah negara berdaulat. Nah, satu hal yang menarik lagi. Apa implikasi hukum sebuah invasi yang dilakukan satu negara ke negara berdaulat? Luar biasa tuh, luar biasa. Harus secara ekonomi, ya kan? Secara hukum, ada sanksi yang harus diberikan kepada Belanda, gitu loh. Dia harus menggelar papasan perang dan segala macam kan. Nah ini paling dia takutin. Kemudian yang menarik lagi dari persoalan upaya mereka terhadap Indonesia, 2 hari sebelum 10 November 45, Inggris tuh menandatangani kesepakatan hak asasi manusia loh, penegakan asasi manusia. 10 November dia bombardir Surabaya habis-habisan. Artinya apa? Ada standar ganda yang selalu digunakan oleh mereka. Ya munafik lah ya Pak. Iyalah, ketika dia melakukan itu kepada negara-negara yang baru merdeka, nggak ada urusan. Tapi ketika kita melakukan sesuatu pada mereka, pelanggaran HAM. Pak begini, ini terkait dengan tadi yang saya tanyakan. Saya tanyakan apa implikasi bila sebuah negara merdeka diinvasi oleh satu negara lain. Bapak mengatakan ada banyak implikasinya, termasuk misalnya soal sanksi dan papasan perang dan sebagainya. Saya lupa namanya, tapi saya pernah membaca bahwa itu kan terkait waktu. Ada asas yang namanya apa, yang artinya adalah asas kediaman. Diamnya sebuah negara adalah bentuk persetujuannya. Seperti ini Pak, diamnya seorang wanita yang dilamar adalah bentuk persetujuannya. Bagaimana berhubungan dengan itu? Saya pikir kita tidak diam. Sejak agresi dia pertama, agresi Belanda kedua, ya kan? Kita tidak diam. Kita selalu melakukan, termasuk dalam konferensi meja bundar. Ya. Seharusnya karena pada saat itu di mana sekutu begitu mendominasi ya akhirnya kita menerima konferensi meja bundar sebagai kesepakatan berakhirnya konflik bersenjata. Yang kedua yang cuma itu saja gitu, kan? Kita tidak ini. Tapi setelah itu upaya-upaya termasuk juga di KUKB ini kan termasuk upaya-upaya untuk menyuarakan bahwa kita ada satu bentuk invasi militer kepada sebuah negara berdaulat yang artinya bahwa itu PBB harus kasih sanksi. Makanya kita lebih dekat kepada Jerman pada saat itu karena memang persoalannya dengan Belanda itu sama. Artinya kan sama juga kan bahwa apa yang dilakukan Jerman terhadap Belanda pada saat itu sama juga Belanda melakukan terhadap kita.
Iya betul. Ketika itu Belanda begitu kuat menekan Jerman. Iya, iya. Padahal mereka cuma berapa tahun tuh Jerman Iya. menginvasi Belanda kan? Dan ada keuntungan juga yang diberikan oleh Jerman kepada Belanda ya kan, dari tekanan itu. Iya, iya. Tapi terhadap kita, maka dari itu KUKB Komite Utang Kehormatan Belanda pun, ya kan, tidak juga terlalu menekan Belanda. Jadi di sini disebutkan bahwa ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure, kita hanya melakukan rekonsiliasi yang bermartabat, gitu loh, sebagai bangsa. Artinya gini, ketika nggak adalah urusan misalnya minta pembayaran gitu ya Pak? Enggak, bukan itu tujuan kita, ya kan. Kita cuma pengen martabat kita sebagai bangsa merdeka diakui gitu loh oleh mantan penjajah gitu. Betul. Sehingga tidak berimplikasi pada itu tadi pemakaian seragam utama dengan seragam yang tidak utama tadi. Betul. Saya masih ingat waktu itu pernah Pak SBY ada rencana kunjungan ke Belanda, tapi dari BIN dikasih masukan nggak usah. Yang datang Menteri Perhubungan. Yang terima mereka siapa? Pengusaha di bidang IT, bukan pejabatnya. Itu Pak SBY waktu masih jadi presiden atau belum? Iya, presiden. Masih jadi presiden. Ya, tapi kita bilang jangan, karena nanti ada kerawanan. Tiba-tiba SBY tidak diterima kan mati kita. Ya, ternyata benar. Ketika Menteri Perhubungan dikirim, di sana counterpartnya pengusaha aja. Ini sebut pelecehan loh, kan? Ini pelecehan terhadap negara Indonesia sebagai bangsa loh. Ini pelecehan banget. Kalau kita timbang-timbang, apa sih keuntungan kita dalam membuka hubungan dengan Belanda? Cuma karena kita khawatir dengan Eropanya aja gitu loh. Kalau cuma Belandanya apa keuntungan coba? Perdagangan luar negeri nggak gitu-gitu amat gitu loh. Cuma itu tadi karena ada di belakang ini, artinya semangat Abdakom masih terus terjadi, ada di antara mereka. Sebetulnya Abdakom itu masih ada tidak Pak? Nggak ada. Udah nggak ada kan? Nggak ada. Tapi ikatan emosional mereka American, kan British, muncul. Dutch, Amerika, British, Australia, Dutch, Australia, Komen. Komando Amerika, Inggris, Belanda dan Australia. Di sini kan kelihatan kan, nih, ya kan? Dari dokumen mereka aja kelihatan kan, begitu bangganya mereka kan dokumen-dokumen ini, MI6 dari CIA sampai dibilang kan, mereka kemudian bermasalah operasi ini di sini. Menurut Redway, penggulingan Soekarno adalah salah satu kudeta paling sukses yang dilakukan oleh MI6. Cobain, gila. Nah, kemudian ini lagi ya. Kudeta terhadap Presiden Soekarno oleh AS dipandang sangat sukses untuk dijadikan model kampanye pemusnahan anti komunis di seluruh Asia dan Amerika Latin. Gila. Akhirnya kan dengan sendiri terungkap kan bahwa mau nggak mau ini dokumennya harus dibuka. Ini ada sekitar, kalau yang dihimpun Pak Batara sendiri ada sekitar 5.000 dokumen yang berkaitan dengan kita, termasuk Operasi Timur Timur. Ya kan? Bagaimana waktu itu Soeharto berbicara dengan siapa ya, presiden PM ini Presiden Amerika. Presiden Amerika Gerald Ford. Kemudian dia bicara juga dengan PM Australia. Siapa namanya? Keating, bukan Keating. Bukan. Sebelum Keating ya. Jadi yang lucunya itu ya kan, komunikasi per telepon yang dicatat oleh intelijen. Jadi Gerald Ford kata, go ahead, masuk. Habis itu kita diobok-obok setelah itu, setelah selesai perang dingin, kan konyol ya. Jadi memang bagaimana bangsa ini menyikapi kalau misalkan. Jadi artinya gini, ya kan, bahwa konflik yang terjadi di antara anak bangsa ini tidak lepas daripada keinginan asing. Dan ini harus ada kesadaran moral, kesadaran bersama juga ya. Itu semacam rekonsiliasi harusnya, bahwa kita jangan lagi diperlakukan seperti itu gitu loh. Dan sangat mudah sekali kita diobok-obok. Mengapa Soekarno-Hatta atau katakan saja kepemimpinan nasional saat itu tidak memperjuangkan semua itu di konferensi meja bundar? Jadi bisa menekan Belanda untuk memegang 17 Agustus, bukan kemudian 27 Desember. Itu kan persoalannya, jadi memang perundingan itu banyak lebih kepada penyelesaian secara politis ya.
Apalagi kita waktu itu kan menyetujui adanya Uni Indonesia Belanda kalau saya tidak salah. Iya jelas, RIS Iya, pada saat itu. betul. Jadi di mana kalau nggak salah waktu itu, saya lupa juga tuh. Oh, saya ingat Perdana Menteri Australia, George Wilhelm kalau nggak salah. George Wilhelm atau apa? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara di dalam buku putih pertahanan Australia, kan, itu ancaman paling dekat Indonesia loh. Iya, bukan Cina, Indonesia. Betul. Ya. Artinya apa? Katanya juga ada peluru kendali yang diarahkan juga kita kan. Ada sekian banyak gitu. Bukan hanya itu, tapi Australia telah memberikan ruang bagi pangkalan militernya Amerika di Darwin. Iya. Darwin. Semakin mendekat. Yang paling dekat ke sini. Iya, kepada Indonesia. Iya. Jadi ketika kita melakukan pendekatan kepada Cina, itu tanda kutip ya, itu ancaman besar buat mereka loh. Artinya kita masuk di dalam killing ground-nya mereka. Nggak main-main tuh. Ya. Makanya harapan untuk tetap menjadi non-blok itu sangat harus dilakukan oleh pemerintah sekarang. Nggak bisa keberpihakan. Non-blok yang aktif ya Pak ya? Iya jelas. Iya. Dulu juga kita aktif kan, kita non-blok, tapi kita melakukan apa pengiriman pasukan perdamaian, misalnya kan ikut terlibat dalam upaya perdamaian, itu. Tapi ketika kita mulai berpihak, ya main. Karena bukan apa-apa, apalagi kalau kita lihat terus terang ya, Presiden Prabowo dalam tanda kutip nasionalis, itu paling komunis nggak suka, kapitalis nggak suka. Kayak contoh Nazi aja, Nazi itu kan nasional sosialisme. Iya kan udah kelihatan seperti apa. Itu musuhnya dua pihak ini. Yang kita khawatir jangan kalau misalnya terlihat bahwa ada kecenderungan Prabowo nasionalisme radikal, bisa jadi satu tuh mereka ngantem kita. Ya kan? Itu memang sudah apa namanya garisan sejarah. Nggak bisa enggak. Terima kasih Pak. Ya. Pengakuan 17 Agustus 1945 dari Belanda itu bukan hadiah dan bukan pula tanda selesai. Ia justru bukti bahwa selama ini kita terlalu lama membiarkan sejarah dipalsukan di depan mata sambil sebagian dari kita ikut menutup mata. Ini bukan soal diplomasi manis atau basa-basi politik. Ini soal harga diri bangsa, soal nyawa yang diambil di Rawagede, soal darah yang tumpah di Sulawesi Selatan, dan soal para pengkhianat yang membuka gerbang bagi musuh yang pernah kita usir. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, seorang Muslim tidak akan jatuh ke lubang yang sama dua kali. Dan George Santayana, filsuf yang tajam itu, menulis, "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." Maka tugas kita jelas. Ingatlah masa lalu, uruslah masa lalu, dan pastikan kita tidak menggali lubang yang sama, sebab bangsa yang membiarkan sejarahnya berantakan sedang menggali liang lahatnya sendiri. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan lain. Sobat Mandilog, saya ingin mengakhiri pembicaraan ini dengan satu pepatah petiti dari Sunda. Urang tenden di handelem sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.